momen pilkada di berbagai wilayah Indonesia saat ini, nama Ustadz Haji Haryono seolah tak bisa dilepaskan dari momen pesta demokrasi ini. Di berbagai tempat dan lokasi zikir, Ustadz Haryono kerap datang memenuhi undangan memimpin zikir akbar dari para pejabat dan pemimpin daerah. Mereka mengharapkan zikir dan doa yang dilantunkan Ustadz Haryono dan diaminkan oleh peserta zikir yang hadir, salah satunya bisa mewujudkan hajat-hajat para pejabat daerah ini untuk bisa memenangkan pilkada di wilayahnya. Selain juga untuk kemaslahatan umat, permohonan kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan ketentraman di berbagai wilayah yang menggelar zikir akbar ini. Zikir ini adalah perintah Allah dan sebagaimana sarana untuk permohonan kepada Allah khusus untuk hajat-hajat tertentu. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, mintalah kepadaku kata Allah dengan sarana asmaul husna. Ini adalah perintah Allah. Oleh karena itu siapa orang yang meminta kepada Allah dengan zikir sama dengan bertakwa. Maka dengan sarana berzikir itu sudah tepat untuk memohon kepada Allah. Insya Allah dengan semua acara ini akan menjadikan berkah, akan menjadikan barokah dan makmur bagi yang menyelenggarakan maupun yang mengadakan acara ini. Adalah saksi hidup, banyak nama-nama pemimpin daerah, baik wali kota, bupati atau gubernur telah dimuluskan dan dikabulkan hajat-hajatnya untuk menjadi pemimpin daerah lewat metode zikir dan doa-doa khusus yang dipanjatkan Ustadz Haryono. Ustadz karismatik yang dikenal dermawan dan telah 25 tahun menetap di Jakarta serta berdomisili di kota Bekasi ini. Hanya kepada Allah. Tak kurang dari Gubernur Bengkulu Haji Agus Rin, Bupati Kota Waringin Barat Ujang Iskandar, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk, Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi, serta Gubernur Banten Ratu Atut Hosia, Gubernur wanita pertama di Indonesia yang senantiasa juga dibantu Ustadz Haryono dalam mendapat berkah dari Allah bagi kepemimpinannya dan juga terus dikuatkan lewat doa-doa khusus Ustadz Haryono yang makbul agar senantiasa diberikan kelancaran dalam memimpin masyarakat di wilayahnya masing-masing. Serta masih banyak lagi nama-nama pejabat dan pimpinan daerah yang sengaja mengundang Ustadz Haryono agar mendapatkan berkat zikir dan doa untuk kemenangan dalam pemilihan kepala daerah yang menempatkan mereka sebagai orang nomor 1 di wilayahnya. Bersama-sama kami melaksanakan zikir akbar Bapak Haji Ustadz Muhammad Haryono. Semoga apa yang kami lakukan ini memberikan berkah buat masyarakat Banten. Yang sering berzikir itu baik untuk kita semua, baik untuk negara, baik untuk provinsi, baik untuk kabupaten. Saya melihat sosok beliau yang concern dengan acara berzikir seperti ini bagus. Membimbing orang berzikir itu adalah baik dan itu harus terus sosialisasikan kepada masyarakat. Dan ajaran-ajaran yang beliau lakukan berzikir seperti ini saya pikir baik untuk kita semua. Kami bersyukur bahwa Ustadz Haryono hadir di Makassar adalah bukti bahwa beliau sangat ingin melihat Sulawesi Selatan menjadi satu provinsi yang lebih maju, lebih sejahtera masyarakatnya. Oleh karena itu, kami berdua sangat memberi apresiasi kepada Ustadz Haryono yang sudah berkenan hadir dan mendoakan kami melantunkan zikir untuk keselamatan kami berdua. Mudah-mudahan kehadiran beliau, doa beliau, zikir beliau mengantarkan kami untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kami berdua. Insya Allah. Selain memanjatkan doa-doa khusus kepada Allah agar hajat-hajat seseorang dikabulkan, Ustadz Haryono juga senantiasa memanjatkan doa khusus kepada Allah agar alam dan cuaca seolah bersahabat. Di setiap gelaran zikir yang dipimpinnya baik di wilayah Nusantara maupun di mancanegara, alhamdulillah cuaca cerah selalu melingkupi lokasi zikir. Bahkan hujan bisa saja tiba-tiba berhenti sesaat sebelum gelar zikir akbar dimulai. Inilah kebesaran Allah yang diberikan lewat kelebihan yang dimiliki Ustadz Haji Haryono. Terbukti tadi tandanya Allah turunkan rahmat bahwa di siang hari ini yang panas alhamdulillah dapat hujan seketika. Ini menandakan insya Allah adalah tanda berkah dan rahmat Allah diturunkan bagi beliau. Bertempat di lapangan Karebosi, lapangan megah kebanggaan warga Makassar, 7 September 2012 menjadi tanggal bersejarah bagi pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Ilham Arif Sirajuddin dan Aziz, yang pada hari itu mendeklarasikan secara resmi keberadaan mereka sebagai calon orang nomor 1 di Sulawesi Selatan.
Didukung oleh 21 partai politik, momen spesial kali itu juga dihadiri oleh pejabat-pejabat partai politik termasuk Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan putra Presiden SBY yang juga pembesar Partai Demokrat Ibas Yudhoyono. Semua ikut larut dalam lantunan zikir dan doa yang dipimpin Ustadz Haryono beserta Majelis Indonesia Berzikir yang dipimpinnya. Sejatinya, zikir dan doa yang dipanjatkan Ustadz Haji Haryono dan diaminkan oleh seluruh hadirin yang datang kala itu dilakukan dalam upaya dan ikhtiar mengharap berkah dari Allah agar kegiatan pilkada berjalan lancar dan tentunya kandidat pasangan gubernur dan wakil gubernur Ilham Arif Sirajuddin dan Aziz bisa terpilih oleh rakyat sebagai pemimpin mereka di periode 2013-2018. Tentu itu salah satu energi yang penting. Spiritualitas itu adalah sisi energi yang sangat penting. Tidak ada manusia yang bisa kuat tanpa kekuatan dukungan spiritualitas. Ustadz Haji Haryono lewat mata batinnya juga meyakini bahwa ke depan Ilham Arif Sirajuddin yang kini masih menjabat sebagai wali kota Makassar yang lewat momen ini mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan akan dapat memenangkan pilkada Sulawesi Selatan dan kelak membawa semangat baru bagi kemajuan wilayah Sulawesi Selatan. Karena sejatinya menurut Ustadz Haryono ada 3 syarat yang harus dimiliki seorang calon pemimpin agar kelak bisa dipercaya masyarakat dan menjadi panutan bagi kepemimpinannya. Dan itu dimiliki secara lengkap oleh Bapak Haji Ilham Arif Sirajuddin. Maha besar, oh ya Allah, maha mendengar tangisan hamba-Mu ini, maha memberi bermohon, ya Rabba, ya Rabba, ya Ghausa, ya Ghausa, ya Ghausa. Allahumma ghafir li ummati Muhammad, Allahumma ghafir li ummati Muhammad, Allahumma ghafir li ummati Muhammad, Allahumma bismil khaliq al-akbar, khariskan mimma akhaf wal akhdar, la qadrata lil rahmi wal khaliq al-ha'i wa 'ain shimqafu 'anat al-wujud al-hayy al-qayyum, wa qad khaba man hamalat al-mawahasbi Allah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu 'alal muslimin. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu 'alal muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu 'alal muslimin. Allahumma inni a'udzu bika wa min nurika wa barakatit taharat wa 'azamatil jalalika min kulli darakin illa tuhibbu bi khairin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul fatiha. Bagi kami, deklarasi ini adalah perwujudan dari amanah masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kehadiran saudara-saudara di tempat ini. Di lapangan Karabosi ini, lapangan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan yang merupakan ikon, yang merupakan karya bagi kami sebagai wali kota bersama masyarakat Kota Makassar yang ingin kami persembahkan sebagai salah satu ikon daripada masyarakat Kota Makassar. Pak Arif Ilham Arif Sirajuddin ini memiliki 3 hal. Yang pertama, beliau memiliki derajat. Artinya derajat beliau sudah dilahirkan, Allah berikan derajat yang baik. Karena ada derajatnya, insya Allah derajat dia ada sehingga beliau kuat akan menjadi pemimpin. Yang kedua adalah milik. Karena beliau akan diberikan milik oleh Allah yang baik, maka dimanapun beliau akan mendaftar dan akan mencalon. Karena miliknya baik, insya Allah diterima dan terpilih. Dan yang ketiga adalah beliau punya kemampuan. Saat ini beliau jadi wali kota, mampu memimpin, maka dimanapun berada beliau akan memimpin, insya Allah karena punya kemampuan ini akan mampu beliau untuk memimpin.